Mana? Berarti mana ini nanti? Mari ini tengah. Ah, oh sana no. Tuh. Salah tempat. Kira lewat sini. Cewek ada. Cewek. Lagi-lagi dulu. Nanti pulangnya lewat sini bang. Baliknya kali. Susah. Jauh juga jalan. Nunduk. Lagu kebangsaan Indonesia Raya Gita Wahana Progres Jati. Paket mereka jalan dengan protokol kesehatan. Dari kabinet, Pak Pram, kakak saya, sama Pak Anas, ini menteri yang sangat mendukung transformasi kesehatan, Pak PJ Gubernur, Pak 4 miliar dolar untuk transformasi ini dari GoPay, AIIB, SBB, serta yang saya cintai seluruh insan kesehatan dari 514 kabupaten kota. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden sudah kasih perintah ke semua menteri untuk menggapai Indonesia Emas 2045. Saya sempat bisik-bisik Pak, maksudnya Bapak Indonesia Emas apa ya? Kita harus jadi negara maju lah di 2045. Aku mencoba menerjemahkan tugas Bapak Presiden. Negara maju itu definisi World Bank-nya jelas. Apa pendapatan per kapitanya, GNI-nya mesti 13.000. Indonesia sekarang 4.800. Jadi mesti naik 2,5 kali. Atau kalau dolarnya susah, kita terjemahkan rupiah, harus pendapatan rata-rata rakyat Indonesia 15 juta sebelumnya. Sekarang masih 5 juta. Nah, kenapa saya mencoba ini di depan Bapak Presiden bilang, Pak, supaya pendapatan rata-rata naik 15 juta dari 5 juta, itu bedanya apa? Orang yang pendapatannya gajian 15 juta, 5 juta. Bedanya cuma 2. Selain infrastruktur mesti bagus, sumber daya mesti bagus, hilirisasi yang penting Pak, orang ini mesti sehat dan pintar. Kalau nggak sehat dan pintar, nggak mungkin gajinya 15 juta. Pasti gajinya cuma 1 juta atau 2 juta. Saya bilang Bapak Presiden sehatnya mesti duluan daripada pintar. Ini bukannya, saya sempat bercanda sama Pak Nadiem. Sehat dulu Pak Nadiem. Karena Pak Nadiem ngurusin pendidikan usia 4 tahun, 5 tahun. Kalau Menteri Kesehatan ngurusin sebelum dia lahir 9 bulan kita udah urusin. Gitu kan. Jadi minus 9 bulan pun kita sudah urus. Jadi kita mesti duluan memang. Maksudnya anggarannya juga mesti duluan. Ya. Karena kesempatan ada Bapak Presiden kita taruh juga, kita taruh di situ kan mesti duluan. Karena nggak mungkin masyarakatnya sehat, kita nggak mungkin bisa tinggal di situ. Harus susah itu Pak dapat 2045 emas. Nah kemudian kita jelaskan ke ini, saya mengajak ke teman-teman sekalian. Nah kalau kita sudah ditugaskan Bapak Presiden untuk menjadi lebih sehat, gimana caranya? Caranya ini pastikan masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Karena dari dulu fokusnya kita banyak ngurusin mengobati orang sakit, spesialisnya kurang, kampusnya kurang, rumah sakitnya kurang. Padahal jauh lebih penting menjaga masyarakat sehat. Ada posyandu diurusin, posyandunya bagus, puskesmas juga lengkap, alat-alatnya ada, itu kurang mendapatkan perhatian. Karena kurang seksi, lebih seksi yang mengobati orang sakit. Dan saya bilang, saya sama Bapak Presiden terima kasih diajak meeting G7, G20, saya ketemu semua menteri, namanya Menteri Kesehatan, Health Minister. Nggak pernah saya nemu yang namanya Menteri Kesakitan atau Menteri menyembuhkan orang sakit, nggak ada. Jadi itu sebabnya memang tugasnya kita di sektor kesehatan menjaga tetap sehat, bukan mengobati orang sakit. Dan untuk itu Bapak Presiden kami laporkan, kita sudah ada program transformasi kesehatan. Ini RPJP sudah disusun Bapak Presiden oleh Bapak Nas. Sekarang kita menyusun RPJMN
Dan dalam penyusunan RPJMN ini kita ingin memasukkan konsep baru itu di dalam transformasi kesehatan dengan mengajak partisipasi dari 514 kabupaten kota, 38 provinsi, bukan hanya kepala dinas kesehatannya Bapak Presiden, tapi di sini ada kepala Bapedanya. Karena Bapedanya penting untuk terlibat sejak awal. Termasuk dirut-dirut RSUD kalau nggak salah ada 604 ini yang kita undang untuk datang supaya mereka bisa memberikan masukan agar kedepannya itu rencana Bapak Presiden Indonesia Emas bisa tercapai dengan menjaga agar masyarakat kita tetap sehat. Teman-teman nggak pernah lihat Bapak Presiden kita masuk rumah sakit kan? Itu artinya menteri kesehatannya berhasil. Kalau Pak Trump masuk rumah sakitnya karena kecelakaan sepeda, kata dia menteri kesehatan, itu aja menteri transportasi. Tapi Pak Pram juga sangat sehat. Itu sebabnya Bapak Presiden kita tutup dengan selain dengan teman-teman dari RSUD dari daerah, kita ajak juga pihak swasta. Karena belajar dari COVID, kesehatan itu nggak akan selesai dengan pemerintah melakukan sendiri, tapi harus melakukannya bersama-sama dengan semua komponen bangsa. Tidak mungkin kita lakukan ini eksklusif program Kementerian Kesehatan, tapi harus inklusif dengan semua sektor. Tidak mungkin kita pendekatannya program, tapi pendekatannya harus gerakan dalam bentuk movement, di mana semua social capital, kekuatan modal sosial dimiliki seluruh komponen bangsa, kita bisa lanjut satu untuk membangun masyarakat yang sehat. Sehat itu nggak mungkin bisa diurus oleh dirinya sendiri, sama seperti COVID. Tapi kalau semua TNI, Polri, NU, Muhammadiyah, sampai seluruh ibu-ibu di rumah tangga sudah tahu gimana cara hidup sehat, itu adalah cara yang terbaik. Dengan demikian mudah-mudahan mimpi Bapak Presiden untuk Indonesia Emas 2045 bisa kita realisasikan, dan itu adalah tugas kita sebagai insan kesehatan. Terima kasih sekali dan mohon arahannya Bapak Presiden kepada semua teman-teman yang bergerak di bidang kesehatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang dilanjutkan dengan peletakan light service stick sebagai tanda peresmian pembukaan Rabu Kerja Kesehatan Nasional tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Kesehatan, Menteri Sekretaris Kabinet, Menpan RB, yang saya hormati pimpinan Komisi 9 DPR RI yang hadir, angkat tangan, banyak. Yang saya hormati seluruh direktur rumah sakit daerah, kepala Bapeda provinsi, kabupaten dan kota dari seluruh tanah air Indonesia. Enggak, saya tanya udah tadi. Pimpinan lembaga-lembaga internasional yang juga hadir pada pagi hari ini, para peserta Rakernas Kesehatan Nasional, hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya sudah sering menyampaikan dan ulang-ulang saya sampaikan terus bahwa negara kita ini memiliki kesempatan, memiliki peluang untuk menjadi negara maju. Diprediksi dengan hitung-hitungan, diprediksi dengan kalkulasi-kalkulasi baik GDP, baik income per kapitanya, gitu. Peluangnya besar kita akan menjadi negara maju. Oleh sebab itu, 15-20 tahun ke depan ini menjadi sebuah
periode yang krusial. Karena puncak bonus demografi itu berada di tahun 2030-an. Semuanya harus mengerti dulu masalah ini. Puncak bonus demografi itu ada di tahun-tahun 2030-an. Dan 68% dari penduduk kita berada di usia produktif. Ini kesempatan besar. Dan peluang itu biasanya hanya terjadi sekali dalam peradaban sebuah negara. Tidak muncul 2 kali, apalagi 3 kali. Kalau kita bisa menggunakan peluang ini, kita akan masuk ke negara maju. Tapi kalau tidak, mohon maaf, negara-negara di Amerika Latin itu tahun 50, tahun 60, tahun 70 sudah menjadi negara berkembang. Tetapi karena tidak bisa menggunakan peluang yang ada, sampai saat ini juga tetap menjadi negara berkembang. Ini tidak boleh terjadi dengan negara kita Indonesia. Setuju? Setuju. Dan kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Kunci. Sangat fundamental. Seperti tadi disampaikan Pak Menkes, pinter, tapi nggak sehat mau apa? Jangan ditepuki nggak sehat. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pagi hari ini memiliki peran yang sangat signifikan untuk mencapai sebuah masyarakat yang sehat bagi Indonesia maju, bagi Indonesia emas. Dan peluang itu jangan dibiarkan hilang sia-sia. Karena kita tahu kita masih punya PR besar. Stunting. Ya, sudah turun dari 10 tahun yang lalu 37,6. Turun kemarin akhir tahun di 21,5%. Sudah turun hampir separuh. Tapi harusnya kita mencapai paling tidak tahun ini 14%. Tapi saya hitung-hitung ternyata juga nggak mudah. Tapi nggak tahu kalau dalam kesempatan setahun ini bisa kita capai 14%. Karena ini pekerjaan yang harus terintegrasi. Dan juga selain stunting, yaitu kematian akibat penyakit tidak menular. Yang paling banyak adalah stroke, sampai 330.000 kematian per tahun akibat stroke. Kemudian juga jantung, kira-kira 300.000 kematian akibat penyakit jantung di negara kita, nomor 2. Dan yang ketiga, kanker. Inilah pekerjaan besar kita. Tetapi kita tahu puskesmas sekarang ini sudah dikirim alat-alat lab, USG, EKG untuk mengatasi sedini mungkin hal yang tadi saya sampaikan.
Barangnya udah datang belum ya? Sudah. USG, IKG sudah. Kemudian juga di RSUD Kabupaten dan Kota. Saya sekarang setiap ke daerah, secara sampling saya langsung masuk ke rumah sakit, bukan karena sakit. Masuk ke RSUD, masuk ke rumah sakit milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, RSUD milik kabupaten dan kota, masuk. Saya hanya ingin memastikan bahwa ada kesiapan dari rumah sakit daerah, rumah sakit yang ada di daerah untuk menerima yang namanya CT scan, mamogram, CAT lab. Beberapa yang saya masuk barangnya sudah ada di sana, tapi saya lihat ruangannya kadang-kadang belum mendukung. Alatnya puluhan miliar, ruangannya kurang bagus lagi. Mestinya ruangannya bagus karena alatnya super bagus, super modern. Pak Menteri mungkin diberi contoh satu atau dua ruangan yang benar itu seperti apa sih? Nanti direktur rumah sakit lihat, oh ternyata yang benar seperti ini, yang bagus seperti ini. Dan juga RSUD di provinsi yang saya lihat juga sudah dikirim Linas, MRI, benar sudah beberapa sudah, memang belum semuanya karena ini menyangkut juga persiapan SDM, persiapan anggaran kita. Saya kemarin masuk ke rumah sakit daerah di Kali 7 jari, takut. Saya ini mau muji, rumah sakitnya bagus, dibangun dengan tata ruang yang baik. Baru nanti setelah dipuji jari saya paham. Bagus, tata ruangnya bagus, sinar dari luar juga masuk sangat bagus. Dan yang saya harus acungi jempol, rumah sakit itu dibangun habis 200-an miliar lebih, itu semuanya dari APBD. Rumah sakitnya kalau nggak baru, rumah sakit Rubini. Memang problem terbesar kita adalah dokter yang kurang, dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita. Dan supaya Bapak Ibu tahu bahwa rasio dokter kita masih 0,47. 0,47. Rankingnya 147 dunia. Rankingnya seperti itu. Kita harus tahu. Ini yang akan kita kejar. Oleh sebab itu perlu yang namanya
rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah di bidang kesehatan. Kenapa Bapeda kita hadirkan? Supaya ini nanti sambung semuanya. Ada rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, ada rencana induk kesehatan, sambung nanti sampai ke daerah, semuanya sambung. Jangan sampai pusat ke utara, daerah ke selatan. Enggak, itu yang perlu saya tekankan pada pagi hari ini. Semuanya harus inline, semuanya harus satu garis lurus. Mana yang akan dikerjakan? Kita kerjakan rame-rame. Oleh sebab itu pagi hari ini kita ingin mengkonsolidasikan itu dan mengintegrasikan agar kerja kita bersama-sama ini menghasilkan sebuah hasil yang konkret dari persoalan-persoalan kesehatan yang kita miliki. Rencana induk bidang kesehatan akan selesai kapan Pak Menkes? Pak Menteri yang menyampaikan ya Agustus akan selesai. Itu harus menjadi pedoman nasional, harus menjadi pedoman nasional, baik pusat, baik daerah, provinsi, kabupaten dan kota, serta swasta. Semuanya harus sinkron, semuanya harus inline, semuanya harus seirama. Jangan berjalan sendiri-sendiri, akan tidak menghasilkan apa-apa nantinya. Berjalan sendiri-sendiri. Saya yakin jika semua kompak berjalan, akan signifikan kemajuan di bidang kesehatan negara kita. Yang terakhir, kita harus memperkuat industri kesehatan dalam negeri. Bolak-balik saya sampaikan, 1 juta lebih warga negara kita Indonesia berobat keluar negeri. Indonesia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar US dollar. Kalau dirupiahkan 180 triliun. 180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Ini persoalan yang harus diselesaikan. Kemudian 90% bahan produksi farmasi itu masih impor. 90% masih impor. Kemudian 52% alkes kita juga masih dominasi impor. Tidak apa-apa yang tadi yang saya sampaikan tadi mungkin belum, tapi urusan sisanya yang kecil-kecil, jarum, ranjang di rumah sakit, alat infus, selang, ya jangan. Harus kita berani memproduksi sendiri. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat kerja kesehatan nasional tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, prosesi peresmian pembukaan Rakernas tahun 2024 dimohon berkenan mendampingi ke atas panggung Menteri Kesehatan, Sekretaris Kabinet dan PJ
Dengan ini, rapat kerja kesehatan nasional